Jackson, selamat sore semuanya. Oke, sore ini Sore, kita Bos. edukasi Sore Pak Holi. tentang Sore, cara sore Pak setting ya, Holi. cara setting di MOS, di MOS. Nah, karena kemarin ada yang gimana sih cara settingnya, pengen setting sendiri. Oke. Nah, jadi cara settingnya itu di MOS ini cukup mudah ya. Kalau kita memang mau setting sendiri. Selama ini karena terima jadi semua, ya. Terima jadi, lalu nanti kalau ada perubahan sedikit itu merasa bingung. Gitu. Nah, jadi cara settingnya tinggal buka di chat. Pertama buka chat kayak gini. Di technical chat ini. Buka technical chat, nah maka tampilan chatnya biasanya awalnya itu default. Maka hapus dulu. Yang default tuh hapusin dulu sampai sisa candle-nya aja. Oke. Default kan kayak gini nih. Ini kan default. Cat. Oke, default. Nah, setelah dapat catnya, maka kita tinggal klik kanan, lalu pilih Heikinasi. Nah, seperti ini tampilan Heikinasinya. Setelah itu kita tinggal menambahkan contoh, menambahkan stokastik. Jadi tinggal klik aja di kiri atas, di sini stokastik slow. Lalu pakai default aja. Lalu oke, maka akan muncul indikatornya di sini. Setelah itu RSI. Oke, maka akan muncul seperti ini. Jadi stokastik, RSI sama MACD. Itu yang bagian atas. Nah, kayak gini. Pakailah default aja. Nah, jadi di sini sudah ada tiga indikator. Kalau di sini Pak nggak ada tulisannya, bagaimana cara menampilkannya? Tinggal klik kanan di indikatornya, lalu view. Nah, di sini pilihlah show indikator. Nah, kayak gini. Ya, show indikator. Jadi di view ini centang aja semuanya, nanti pasti muncul. Nah, kalau di bagian chartnya, di bagian candlenya, untuk menampilkan indikator yang lain, itu juga bisa. Caranya tinggal klik di sini, apa yang mau ditampilkan. Misal, parabolik SAR. Jadi klik parabolik SAR seperti ini, lalu oke. Oh, ini paraboliknya nggak muncul. Jadi nanti ini harus saya refresh kalau untuk memunculkan, tapi nanti tinggal klik aja parabolik SAR, maka nanti akan muncul garis titik-titik. Gitu. Nah, selain parabolik SAR bisa ditambahkan Bollinger Band. Di sini, ketik aja Bollinger Band, lalu double klik, lalu oke. Nah, ini Bollinger Band. Selain itu, misalkan mau nambah lagi Ichimoku, ketik aja Ichimoku, lalu oke, maka akan muncul indikator Ichimoku. Selain itu, misalkan Pak, saya mau nambahkan EMA, tinggal ketik aja Moving Average, pilih yang 3 di sini, Moving Average 3, karena untuk menampilkan EMA 5, 10, dan 20. Tinggal double klik, nah di sini 5, 10, nah 50 ini ganti 20. Lalu MA tipenya pilih yang eksponensial, price-nya ganti yang plus. Lalu apply, lalu oke. Nah, maka akan muncul di sini indikatornya. Mengganti warna bagaimana? Mengganti warna bisa Bapak dan Ibu klik di indikatornya. Contoh, kelas. Oh, ini view. So, indikator. Ini. EMA-nya enggak kelihatan. Misal ingin mengganti warna, Oh, salah. warna bisa diubah-ubah. Contoh kayak gini.
Jadi bisa klik lagi moving average-nya di sini. Nah, berganti warnanya di sini nih. Mau warna apa? Misalkan yang EMA. Jadi ini ada short, middle, long. Short ini berarti yang 5. Middle ini berarti yang 10. Long ini berarti yang 20. Kalau mau diganti, yang defaultnya hitam, mau diganti biru, tinggal pilih yang biru. Lalu apply, oke. Nggak muncul. Bentar. Ini harus, oke, saya pilihkan lagi view, label, oke. View label. Show indikator label. Lalu panjang, nggak kelihatan MA-nya. Oke, saya hapus dulu aja MA-nya. Biar nanti mengganti, oh ini, bisa nih, MA, jadi bisa diklik di garisnya, lalu pilih di sini. Ini ganti biru, ini bisa. Apply, lalu oke. Nah ini warnanya jadi biru. Jadi mengganti warna itu bisa diganti-ganti. Ini. Selain itu, kalau mau menampilkan yang namanya trendline, ya tinggal add di sini, klik kanan ya, klik kanan, lalu add indikator, lalu pilih auto trendline. Klik auto trendline, klik OK. Maka di sini akan muncul trendline-nya. Bisa juga mau memberikan auto resisten. Tinggal klik aja, add auto resisten, lalu OK. Selain itu, bisa juga menampilkan pattern. Pattern tinggal add insert auto pattern-nya. Kayak gini, lalu OK. Maka ini pattern ini akan muncul dengan sendirinya. Bisa juga untuk menampilkan candle, insert candle. Lalu di sini tinggal pilih nih, mau candle yang seperti apa? Bullish, apa yang reversal, apa yang lain itu tinggal dipilih di sini. Kalau yang bullish ya tinggal klik OK. Nanti kalau yang bearish, reversal, ya bullish continental itu bisa. Jadi yang peneruskan. Jadi tinggal klik OK. Jadi ini cara setting menampilkan indikator-indikatornya. Nah, kalau untuk menampilkan satu layar beberapa gambar, maka bisa disusun. Contoh, jadi ini kan time frame-nya daily. Time frame-nya daily, maka kalau misalkan mau menampilkan beberapa time frame di satu layar, tinggal di minimize dulu. Ini cara minimize-nya, klik yang kanan atas ini. Lalu tarik ke samping. Kayak gini. Oh, ini ada yang tadi. Oh, terlalu banyak buka. Nah, ini time frame-nya daily di sini. Oke, jadi ini tinggal ditarik kayak gini. Lalu mau menambahkan lagi yang time frame menit bisa. Tinggal klik chart, technical chart. Nih. Menit. Ya nanti time frame-nya di sini ganti menit. Indikator yang lain tinggal ditambahkan seperti tadi. Tambah lagi di sini. Stokastik, RSI dan seterusnya. Tinggal ketikkan di sini. Tapi ini kok nggak muncul, harusnya muncul nih. Seperti ini. Nah. Oh, nggak mau. Oli. Yes. Pak, itu kan kalau lihat tadi gambar yang udah ada ya, yang udah jadi. Ini kan gambarnya agak ke tengah, Pak. Candle-candlenya digeser agak ke kanan gitu. Nggak bisa ya, Pak? Ke kanan bisa, Pak. Ichimoku-nya dihapus, ini akan pindah ke kanan. Iya. Jadi Ichimoku ini Ichimoku ini dihapus, maka akan pindah ke kanan nantinya. Jadi semua indikator Ichimoku kalau dihapus ini akan pindah ke kanan, kayak gini. Tapi ngelihatnya nggak enak ya, terlalu mepet. Terlalu mepet ya, Mas. Ya. Itu. Jadi kalau untuk menampilkan indikator. Nah, kalau untuk seperti tadi ya, memisah-misahkan. Tinggal di kayak gini. Nah, seperti ini. Lalu kalau mau nambah lagi chart yang lain ya bisa. Klik technical chart. Nah, kayak gini.
Ini bisa. Ini tinggal disusun. Besar kecilnya itu tinggal disusun sesuai dengan keinginan kita. Terus mau nambah lagi, misalkan mau nambah stock done. Tinggal diklik quote di sini, stock done. Pilih stock done. Lalu tambahkan. Tinggal disusun besar kecilnya. Kayak gini. Ini. Susun semuanya di sini. Misalkan mau nambah lagi top gainer. Tinggal tambahkan top gainer. Selama layarnya muat, ya mau ditambahkan berapapun itu nggak jadi masalah. Selama layarnya memang benar-benar muat. Jadi cukup mudah settingnya sebenarnya. Tapi kalau masih merasa kesulitan, nanti saya remote ya. Nanti pengaturan besar kecilnya disesuaikan dengan layar laptop masing-masing. Kalau misalkan sudah disusun sesuai dengan keinginan kita, maka kita tinggal save. Save-nya di mana? Di sini nih. Ada gambar kamera. Ini tinggal diklik, maka akan menambahkan template. Di sini tinggal ganti aja namanya. Change name. Ganti misalkan coba. Lalu save. Maka sewaktu-waktu kita mau pengen tampilan yang seperti ini, tinggal klik di sini. Template sesuai dengan yang kita simpan. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Paham rupanya. Ada lagi? Ada yang bingung? Masih mengikuti nih Pak Holi. Gimana? Masih mengikuti, soalnya saya kan baru. Oke. Jadi belum punya aplikasi ininya ya. Saya belum punya akun di Mandiri Sekuritasnya Pak Holi. Oh. Nah, Sudah registrasi, Pak? ya, tadi saya sudah lihat-lihat. Malam-malam bisa nggak registrasi itu Pak Holi ya? Bisa. Bisa ya, dia Kalau nggak via online bisa, Pak. bisa ya. Oke. Yes. Saya sebelumnya itu agak terbiasa di itu Pak Holi, di trading forex sama gold. Ya. Jadi saya lihat ada beberapa kemiripan untuk yang setting-setting gitu ya. Tapi Ya. pakai MetaTrader MT4 itu. Ya. Ini hampir sama sih, Pak. Iya, ya. Kalau screen-nya bukan di presentasi boleh ya Pak Hodi? Screen bukan di presentasi, maksudnya gimana, Pak? Itu stock gun-nya kayaknya. Apa? Gamer, top gain-nya itu bukan di presentasi. Top gain-nya bukan di presentasi. Di top gainer doang, Pak. Oh, jadi top gain gini aja? Ya bisa, tapi tujuannya apa, Pak? Ngelihat top gain aja? Enggak, untuk lihat swing, untuk swing juga. Untuk swing? Untuk beli bisa di trim, bisa di kalau kita atau mencari coba-coba lah, bukan di top gainer presentasi, di top gainer biasa aja seperti ini. Ya. Apakah ambil di chat itu, lalu kita beli, ada juga biru mungkin awal biru yang pertama, tapi bukan di presentasi top gainer presentasi Pak, bisa ya? Tapi coba tanya aja deh, kalau nggak bisa ya tetap aja kita di top gainer. Maksud saya gini, Bapak kan ngelihatnya di top gainer ini, lalu mau beli. Ya kita coba. Mau beli, iya, maksudnya mau beli. Ini untuk Bapak untuk screening apa langsung beli? Screening dulu, mau beli. Ya, screeningnya dari Apakah sini. sama aja atau tidak sama ya, begitu aja. Sama Pak. Jadi mau screening jadi gini, mau screening dari mana saja kan bisa, ya kan? Decision akhirnya tetap di candle biru pertama kalau mau beli.
Jangankan dari top gainer, dari teman kita nyeletuk apa, itu juga boleh. Asal kita melihat di time frame daily kalau untuk swing, dan fast rate kalau di time frame 100 tick sama 1 menit. Jadi top gainer ini kan supaya kita dapat data saham apa sih yang akan kita beli. Kalau hanya top gainer ini kan ini persentasenya kan nggak urut, Pak. Kalau nggak urut kan kita juga bingung ya mau ambil yang mana. Tapi kalau sudah kita urutkan berdasarkan persentase tertinggi sampai terendah, nah kita lebih mudah memilih sahamnya. Gitu. Jadi bisa saja saham yang tertinggi presentasinya tidak biru ya yang pertama candlenya. Bisa jadi iya. Bisa biru udah beberapa kali. Makanya untuk beli saham, untuk screeningnya itu kan ada 2. Screening sebelum jam 9 dan screening setelah jam 9. Itu caranya beda. Cara dan metodenya beda. Kalau mau beli sebelum jam 9, cara screeningnya bagaimana? Kalau mau belinya setelah jam 9, cara screeningnya bagaimana? Itu. Ya. Makasih. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Setting MOS, mudah kan settingnya? Dan silakan dipraktekkan ya, dicoba. Buatlah template yang sesuai dengan layar masing-masing, supaya melihatnya enak. Kalau kita setting sendiri sebenarnya itu lebih nyaman. Benar Pak, sudah coba Pak. Ya. Nah, bisa juga di setting kayak gini nih. Satu layar itu ada 100 tick, 1 menit, daily, bid offer, terus apa ini? Stock done. Jadi di dalam satu layar mau berapa emiten yang mau kita lihat. Itulah yang harus kita setting sendiri. Oke, ada lagi yang lain? Terakhir Pak, kalau kita beli itu Pak tidak bisa 2 kali ya uang kita Pak, semuanya cash kita 10 juta, setelah kita belikan 6 juta, kita sell, kemudian kita beri 6 juta nggak bisa masuk gitu Pak ya? Ya bisa Pak, harusnya bisa. Kan dananya masuk lagi. Iya, berapa Yang kali udah sih? kejual belum Pak? Sudah kejual, tapi nggak bisa masuk. Oh, kenapa ini? Oke, mungkin kondisinya begini. Hari itu baru deposit hari ini atau depositnya udah beberapa hari atau tradingnya udah beberapa hari Pak? Sudah beberapa hari. Oke. Hari itu juga saya coba tadi beberapa hari ini ikut post trade ya Pak ya. Tapi kan bisa masuk karena kelewat extended kan apa namanya itu? Extended. Ya kada bisa masuk gitu. Saya beli dengan yang sama. Oh, mungkin dananya itu belum di settlement, Pak. Jadi kemarin-kemarin ada dana pinjaman yang Bapak gunakan. Nah, di situ masih belum settlement. Oh, mungkin itu ya. Bisa jadi mungkin seperti itu. Tapi misalkan nih hari ini deposit gitu Pak. Hari ini deposit. Pagi beli 6 juta. Habis itu dijual. Beli lagi 6 juta. Jual. Beli lagi 8 juta. Jual. Bisa. Berkali-kali juga bisa. Tapi kalau pernah misalkan disuspend atau pernah dalam durasi waktu margin kita kepake, ya nggak bisa. Harus nunggu besoknya.
Tapi plus kalau 2 ya Pak Oli. ya, tapi kalau kita nggak pernah nginep ya, makanya kalau fast rate ya fast rate aja. Sehari harus selesai. Itu. Oh, bisa itu Pak ya. Ya. Nah, setiap hari sih pasti itu dapat email, Pak. Kalau dananya ada tunggakan berapa ribu gitu. Itu diinformasikan di email. Beberapa ratus saja disuspend orang ya, nggak bisa Betul. Yes. ya. Oh, mungkin itu Pak. Makasih. Ada lagi yang lain? Pak Oli, Yes. tolong dong Pak, bagaimana caranya untuk membuat layar yang untuk 6 atau 4 sampai 6 emiten Pak. Jadi bisa lihat 6 emiten. Kalau mau apa kan kadang-kadang kan lebih dari 3 Bapak. Oke. Sampaikan ke kita kan supaya kita bisa lihat ininya harganya. Oke. Mau berapa layar? Ya 4 lah paling sedikit Pak. Time frame-nya berapa? Yang itu ada yang fast trade sama itu Iya. apa namanya swing trade. Iya, Bapak mau melihat kan 4 Pak ya. Bapak mau pakai time frame-nya yang berapa? Oh, time frame. Ya, Yang daily tentu. 1 daily, oke. Lalu Fast trade. fast trade itu Bapak mau lihatnya time frame berapa fast trade? Ya kalau saya tidak salah kan selama ini pakai apa namanya itu 1 menit 100. Oke, gini. Bapak memantaunya 4 layar. Oke, saya buatkan dulu 4 layar. Ya. 4 layar itu ada di Jadi ada 4 emiten misalnya sekaligus muncul. Sekaligus muncul 4 emiten. Mantap. Nah, kalau saya di Philips Sekuritas memang ada 4 Pak, dikasih fasilitas untuk 4 emiten. Oke. Empat layar seperti ini. Iya Pak, 4 layar seperti ini. Bukan layarnya Pak, itunya emitennya. Emitennya. Ya mungkin saya screenshot ya dari saya yang dari Philips ya Pak ya. Kalau saya kirim. Poli, kalau ini bisa nggak nama emitennya beda-beda kan semua karya Pak? Bisa Pak. Emitennya beda-beda bisa. Mungkin itu kali yang dimaksud. Bukan, yang Bapak mau itu kayak gini lah bentar. Ini kalau misal oke ini dulu. Kalau ini pingin emitennya beda-beda, di sini tinggal diganti nih R ini ganti X. R ini ganti X semua. Jadi emiten nyambung ya Pak. Iya, nggak nyambung semua nanti. Jadi harus ketik satu-satu. Ini karya, ini apa? BABP misal. Ini Series apa lagi? Pico. Terus ini apa lagi? Cabut. Ini bisa. Jadi tinggal pilih ini, perintahnya kan di sini. Gitu. Jadi itu supaya nggak apa itu namanya? Biar template-nya sama ya Pak ya, boleh ya? Terserah Bapak mau melihatnya bagaimana. Time frame-nya menit, ini menit semua. Kalau time frame-nya mau diganti kan tinggal diganti time frame-nya. Oh, yang satu time frame-nya daily.
Tinggal pilih time frame-nya. Nah, ini daily, ini menit, ini mau diganti time frame berapa? Tik misalnya. Tapi dengan melihat 4 layar seperti ini, Nggak puyeng apa ya? sahamnya beda-beda, ya kan? Sahamnya beda-beda. Kita mau memantaunya untuk apa gitu? Harus tahu Iya. dulu. Memantau ini Oke. 4 layar. Yang satu time frame 1 menit, sahamnya Karya, BABP time frame-nya daily, Pico time frame-nya 100 tick, cabut time frame daily. Nah, memantau 4 seperti ini tujuannya untuk apa? Itu. Kalau tahu, kalau tujuannya sudah tahu, mau berapapun nggak masalah. Untuk ATM 1, untuk BPJS 1. Nggak bisa, Pak. Harus memantau 2 time frame. Misalkan nih, BPJS yang dipakai time frame menit. Terus ATM harian pakai time frame 100 tick. Ini kan berbeda nanti jadinya. Jadi kalau memantau ya sekaligus 100 tick sama 1 menitnya. Makanya kalau pagi saham apa kita itu kepinginnya, semua orang kepinginnya beli saham banyak dan naik semua tanpa harus memantau. Tapi kan nggak bisa juga seperti itu. Sebaiknya beli 1 dan dipantau. Kalau pengen banyak layar, ya tambah dulu device-nya supaya benar-benar bisa pantau. Bentar, itu yang diminta Bapak itu yang ada kok bisa nampilin mini. Nah, kayak gini. Siapa tadi Pak Galumbang ya? Mungkin mintanya kayak gini, Pak. Ini ada berapa? AMRT di sini bisa diganti apa? Slice. Ini 3 layar, ini bit over. Sama kan di Mirai juga. Ya, apa tuh? Indo Premier. Mirai ada juga, Bos. Mirai. Mirai aja juga, Pak. Kalau Biovo nggak bisa, Pak Oli. Biovo Apa? bisa. Kalau Biovo sih bisa mantau kayak gitu. Cuma, Iya, bit over. Iya, yang diminta bit over itu yang di saya Mini stock press, Bos. Iya, mini Bisa. stock press. Betul, mini stock press. Mini stock press di quote. tapi kalau indikator kan susah, Pak Oli. Iya. Nih, mini stock press betul. Di sini. Jadi bisa menampilkan beberapa emiten. Tapi kalau melihat ini, kecuali transaksinya kecuali memantaunya menggunakan bit over, nggak apa-apa kayak gini. Gitu. Kalau saya kan nggak bisa Pak, memantau pakai bit over ini saya nggak bisa. Ya Saya ini nggak sih, ini kayak trader yang lain, Pak. tahu. Ya, trader yang lain mungkin gitu betul. ya, pakai gitu. Ya, trader yang lain biasanya pakai ini. Kalau saya belum bisa pakai ini. Ya, MCS nggak bisa. Ya, maka saya menggunakan ini 100 tick sama 1 menit untuk memantaunya. Supaya apa? Supaya saya merasa mudah kapan harus beli, kapan harus jual. Dan ini bisa dikombinasi. Ya kebetulan layar saya ada beberapa, jadi tampilannya bisa besar-besar. Nah, tapi misalkan Pak layar saya cuma 1, laptop saya cuma 1, ya nggak apa-apa, masih bisa 1 layar itu bisa kok mau menampilkan beberapa cat atau candle dan grafik yang kita inginkan. Contoh ini 1 layar saya bisa menampilkan 100 tick 1 menit, 100 tick, terus daily, stock dan click order. Ini ada 5. Kalau mau ditambah lagi ya bisa. Nah, mau ditambah apa lagi bisa di sini nanti di bawahnya ini. Cuman karena saya merasa terlalu kecil kalau dijadiin 1 layar. Karena kalau setiap hari melihat yang kecil-kecil nanti lama-lama kita juga apa ya? Nggak bagus lah buat mata. Apalagi buat mata pencarian, Pak.
Nah, itu. Lebih bagus besar. Ya, makanya saya buat yang besar-besar supaya masih bisa untuk dari jarak jauh masih bisa kita lihat. Nggak terlalu Kalau dekat. mau pakai ya. smart TV aja Pak Oli. Yes, pakai smart TV. Ya, smart TV. Tradernya soalnya berumur semua, jadi matanya Iya. matanya mata plus semua. Akhirnya 17 tahun ke atas semua. Iya, 17 plus plus. Ya, sedikit. Oke, jadi gitu Pak. Jadi cara settingnya bisa kok diubah-ubah. Kalau misalkan Pak baru ada satu laptop, ya nggak apa-apa, gunakan yang ada dan maksimalkan yang ada. Dan nanti setiap bulan harus nambah satu minimal dari cuannya. Harus ada kemajuan. Ya, betul Pak. Gitu. Saya Pauli, Yes. saya tuh pengennya jualan misalkan cuannya kecil gitu, tapi tampilannya gitu berubah jadi cuan gede, nggak bisa bos ya? Gimana? Misalkan jual nih cuannya 2%, tapi tampilan di layar gitu berubah tiba-tiba jadi 5%, 12% gitu, nggak bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Tidur Tanpa, kemudian Pak, pakai mimpi tanpa. atau berhayal bisa. Enggak, tradingnya sambil tidur bisa. Pak, cara buy sell di anu Jepang gimana Pak? Di mana Pak? Di MOS, cara buy sell Di MOS MOS ya, di sini. Ya. Bapak bisa gunakan di sini klik order. Nah, ini kan ada order buy nih. Ada kotak di sini buy order. Bapak tinggal klik aja di sini. Yes. Menggunakan plotnya berapa? Ya, lotnya di sini bisa Bapak pilih dulu ya kan. 10 Ganti-ganti lot. lotnya. Ya, ini Bapak kalau mau ganti-ganti di sini tinggal diedit ya. Jadi tinggal diedit, misalkan ini 100, misal ganti 1000 gitu. Bisa. Jadi diedit dulu. Atau bisa menggunakan di sini max buy, max sell. Jadi kalau langsung all in, klik dulu max buy, nah, baru klik di sini. Itu Dibayar. max buy dari lot atau max buy dari uang kita Pak? Max buy dari uang kita. Oh, Pak Oli, Yes. itu di laptop saya kan disetting sama Pak Oli kan ada tiga grafik lah atau 4. Sekali pencet nama emiten semuanya berubah jadi satu kan ya Pak Oli. Ya. Jadi, itu disetting. Nah kalau yang bisa jadi 2 sekali klik, yang misalkan ada 4 nih, 2 grafik sekali klik, 2 grafik sekali klik nggak bisa ya Pak Oli ya? 2 graf gimana? Jadi kan ada yang 1 menit, ada yang 100. Oke. Kemudian saham B-nya juga sama. Nah, jadi kita ketika ngeklik yang misalkan saham A, yang berubah hanya bagian saham A yang 1 menit sama 100 tik, tapi yang B nggak berubah gitu. Itu bisa dalam satu layar. Bisa Pak. Nah, bisa. ini kan ada settingan di sini Pak nih. Ada A gini kan. Nah, di layar ini maunya seperti apa? Hanya ngirim dan menerima, atau hanya ngirim, atau hanya menerima, atau nggak berguna. No use, nggak berguna. Maksudnya apa itu Pak? Jadi misal nih, kalau saya gunakan send gini kan, S gini kan. Ya. Kalau di sini saya ketik UVOE misal, di sini nggak berubah Pak yang ini, karena ini hanya untuk mengirim aja send. Jadi ini nggak nerima dari mana aja. Oke. Siap. Kalau saya kasih X ini, berarti ini kan nggak berguna. Nggak berguna. Jadi nggak bisa nerima, nggak bisa ngirim. Jadi hanya di sini aja. Jadi ini saya ganti BABP. Yang lain juga nggak ganti di sini. Karena ini juga nggak ngirim, nggak nerima. Oh, jadi kalau dibuat 4 dan dibagi 2 nggak bisa ya Pak Oli ya? Karena yang bagian nerima dia pasti akan masuk dalam kategori ketika diklik yang satunya, yang menerima dua-duanya itu akan sama juga ya berarti. Iya. Jadi nggak bisa 4 itu dibagi
2 saham A, 2 saham B nggak bisa ya? 2 saham A, ya bisa dong Pak. Kan Oh kan, iya. ya Karena kan, ya betul. kan hanya ada 2 perintah kan, ada yang mengirim, ada yang menerima kan itu soalnya. Iya, Pak. benar. Oke. Ya wis clear tapi Pak Oli. Lebih baik berarti manual semuanya ya, assign semuanya ya, baru bisa kita atur itu. Yes. Oke, makasih Pak Oli. Oke. Habis Pak cara buy sell tadi, cara withdraw yang ada di sini tuh terpaksa kita cari di akun order bias lagi ya Pak ya? Oke, cara withdraw Bapak bisa misalkan setelah kan ada di Nggak bisa di sini ya? bisa Pak, di sini tetap bisa. Kalau setelah Bapak beli atau jual, itu kan akan muncul di order list ini Pak. Kalau belum tereksekusi ya akan tetap muncul di order list ini kan. Di order list ini itu nanti diklik sahamnya, maka akan muncullah di layar sini. Baru kalau buy nggak jadi, tarik ke atas. Misalkan sell-nya nggak jadi, ya tarik ke atas. Itu withdraw. Area kotak withdraw ini. Oh iya. Ya saya withdraw ini ada tulisannya tapi nggak bisa menggunakan. Iya. Tapi gitu. Jadi ditarik dulu Pak. Kalau muncul di kotak di sini, tarik dulu ke atas, nah, itu baru bisa withdraw. Kalau di Mira Aset bisa Pak? Mirai Asset hanya pak di Amen itu Pak. Saya kalau Mirai Asset pakai yang handphone, bukan pakai laptop. Ya bisa mencontohkan yang pakai handphone Bapak. Kenapa? Mencontohkan seperti di handphone Bapak gimana? Oke. Bapak klik sekarang Bapak buka stock ordernya. Di stock order itu kan ada buy, sell, amen kan? Yes. Di amen itu setiap saham yang kita sudah jual atau beli, kalau belum tereksekusi kan akan muncul di situ Pak. Di amen atau withdraw. Yes. Nah, di situ tinggal kita klik. Nanti mau di withdraw, tinggal klik withdraw-nya. Yes. Oke Pak, iya itu saya tahu. Tapi cara Pak Holi anunya bisa nggak? Contoh. Cara apanya Pak? Bapak. Cara Bapak yang memainkannya secepat itu gitu loh. Bisa ditampilkan sini Pak? Nggak bisa. Ini kan nggak bisa withdraw Pak. Sekarang mau saya praktekkan juga nggak bisa. Kan pasarnya juga udah tutup. Iya. Kalau masalahnya bisa secepat itu Pak Han yang bisa jelasin Pak. Karena kebiasaan itu Pak. Jadi kalau kok bisa secepat itu? Bisa. Oh, Karena itu dipencet-pencet nggak masuk-masuk ya. Ini itu beberapa kali. Oh, ngapain dipencet nggak masuk-masuk gitu. Iya, hari ini saya juga telat ada Pak. Fire saya minus 1,4% hari ini. Karena tadi saya nggak ngikutin arahan pelatihan Pak. Jadi kalau tiap hari udah terbiasa ngelihat terus ngeklik itu, saya rasa nanti lama-lama juga pasti bisa. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Bisa kemana? Pasti bisa. Kemana Pak? Kenapa Bos? Bisa kemana? Bisa kemana-mana Bos. Bisa nyopet Bos. Bisa nyopet, bisa nodong, bisa ngerampok. Jadi nanti tuh Pak Han akan nge-share tuh portofolionya hari ini. Ada yang merah Pak, bukan berarti nggak ada yang merah punya Pak Han. Pasti ada. Pasti ada Bos. Tapi yang penting totalnya gitu kan. Iya. Yang penting totalnya. Totalnya pun masih minus yang merahnya Pak. Bukan, total hari ini gitu Pak. Total hari ini Bos. Yang hari ini ya. Iya. Alhamdulillah semangat saya Pak. Saya ajaib kan Bos sekalian. Coba nanti Pak Han langsung share tuh. Hari ini apa aja. Profitnya nggak banyak-banyak kok Pak Han. Paling 1%, 5%.
Saya seperti biasa ya nunggu capturean kiriman dari Mira ya. Kan Pahan udah pakai Mirai, itu Pahan udah bisa sekarang. Hari ini baru percobaan satu saham. Tuh Pahan udah dapet tuh. Ya, sekretaris dia, Pak. Sekretaris kelas kan. Iya. Catatan semua ada di dia. Ya udah saya share punya saya lah, nggak enak saya. Segan saya. Saya share kemana nih? Pasti ada Saya yang aja, merah. Pak. Ya, Saya jadi share kemana nih? nomor telepon Pak Hans ya. Hubungi Pak Hans. Saham 3, saham 1, saham 2, saya share semua lah. VIP. Nggak enak saya pemula. Tuh, saya share tuh punya saya. Jadi nggak enak. Jadi kalau masalah kecepatan ya harus latihan, Pak. Nanti lama-lama pasti cepat kok. Wow. Wih, ada jamnya nih. Aduh, kok mati. Waduh, Pak Hans. Tuh kan, nah, tetap ada merahnya. Kalau istilah peribahasa, Tetap ada pandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan lompat juga tupainya. Pak Hans ini. Pak Hans, saya malah viral 2 kali, sesi 1, sesi 2 dapat. Masa Pak Hans nggak dapat? Nggak enak sama bandar. Ada bos. Jadi Bandar nggak besar enak. udah bilang gini nggak enak. Jadi nggak enak bos. Viral tuh Jadi- cuma di grup. Saya sesi 1 ada, sesi 2 ada. Sesi 1 Oh, 5%. yang penting itu bisa mencoba untuk bisa konsisten. Nih, ingat nggak yang saya kirim beberapa waktu yang lalu kan nilainya juga kurang lebih sama kan, 3, Iya. ini 3, belajar untuk ke arah sana maksudnya. Kalau dari Pak Holi itu yang penting itu cuan berapa aja tiap Ya. harinya, tapi searah kalau bisa kita bisa konsisten tiap harinya seberapa target kita. Itu kan bos ya. Iya, Oh, namanya Yes. Pak Hans. namanya Pak Holi Ini hari Aziz. ini aja ya, Pak. Gimana? Apa? Ini hari ini aja tuh tanggal hari ini sampai hari ini ya. Iya. Iya. Mantap. Wah, itu namanya Pak Holi Aziz, paham. Tapi lihat namanya dulu di atas itu udah ada Oh, ada nama nama. siapa. Oh, Ada kegedean. Itu kena prank, itu punya guru besar. kena prank lagi. Jadi nggak Ini enak. kurang gede itu jamnya. Nggak, Pak Hans, saya jadi nggak enak sama suhu. Suhu virenya merah, saya biru, bos. Iya, tadi Pak tadi Holi, saya ke Piko tadi loh. Pak Holi, Yes. ini masuk keluar masuk biasanya satu saham maksimal biasanya ya, ini biasanya 2-3 kali gitu ya. Iya, itu sesi 2 aja yang terlihat ya. Ya, yang Oh. terlihat sesi 2 aja. Itu mulai pagi kok, mulai Nah, berarti 2-3 kali. Kalau yang paling saham banyak gitu, itu patokannya apa Pak? Misalnya 1 biru pertama, terus ini sahamnya kayaknya nggak volatil atau apa gitu pertimbangannya yang berani banyak gitu. gimana? Berani banyak. Maksudnya banyak Lotnya. lotnya. Saat pagi, Bu. Kalau pagi itu berani banyak. Jadi saat jam 9. Kalau yang sesi 2 paling saya sekali beli 5 juta gitu aja. Kalau pagi bisa di atas 10, 20 Ya, maksimal. 20 maksimal. Bisa kadang tergantung ya. Kalau memang candle-nya di bawah gitu kan. Dan kita sudah mengenal sahamnya, nah itu malah bisa langsung all in. Teman-teman itu tuh coba lihat yang punya Pak Holi tadi sharingnya itu, pembeliannya itu, prosentasenya itu sesuai anjuran, nggak gede-gede kalau fast rate 1,8, 0,9 disikat. Kalau di atas 2%, syukur-syukur dapat 5,4. Yang kemarin tuh juga rata-rata 4,5. Itu artinya kalau ngelihat kiriman
biasanya ada kita orang-orang sedeng yang ngirim ke grup dapatnya berapa persen. Iya, terus maksudnya itu jangan jadi ini loh, berkecil hati. Saya cuma 1%, 0, sekian persen, yang lain nge-share-nya ada yang 6%, 7%. Yang nge-share 6-7% itu orang-orang sedeng memang. Orang sedeng doang. Setuju Pak, setuju. Jadi Aduh, maksudnya jangan berkecil hati. Ini kalau dari pelatihan kita, dari gurunya kan pokoknya rata-rata 2-3%, 1% itu juga cuan. Sikat Jadi, aja udah. Jadi termasuk dia orang apa, Bos? Iya, orang sedeng. Loh, kita bertiga memang troublemaker, Bos. Udah saya bilang. Kita bertiga ini troublemaker. Ya gitulah, maksudnya teman-teman yang lain supaya aware gitu loh. Ya, Cuan berapapun bisa disikat. artinya jangan patah semangat, Bos. siap Terus, Pak Yanwar. Mantap. Terus, Bos. Pak Holi nanya lagi. Yes. Kan pagi-pagi tuh saya kadang-kadang kalau saya sih nggak langsung beli kan. Saya tuh biasanya ini dulu, pantau dulu. Nah, terus kalau yang Pak Holi HK gitu, itu lebih banyak persentase berhasilnya, HK-nya sampai malah 10 tik lebih tinggi gitu ya. Saya kan nyoba tuh yang kata Pak Holi, Ya. buy di sebelum jam 9, buy biasa gitu, terus HK kan gitu. Tapi Ya. ada yang kemarin saya nggak ngecek dapatnya di berapa, cuman maksud saya itu persentase HK itu kan berarti kita nggak mantau tuh pasarnya tiba-tiba turun gitu. Nah itu persentase peluang keberhasilannya kayak gimana Pak, bahwa saham itu akan naik gitu? Enggak, gini Bu. Yang pagi ya, yang jam 9. Jam 9 contoh hari ini cabut gitu. Ya, cabut. Cabut tadi harga apa itu namanya? Jam 9 berapa? Sebentar. 860 Pak dibuka. Oke, di sini 8. Ini kan lompat ya, Ya. langsung 860. 960. Oke. 860 sini kan? Ya, betul. Oke, 860. Gap up. Ya, sebelum jam 9, saya itu naruh dulu di sini 5 tik, maksimal 5 tik. Saya naruhnya maksimal 5 tik. Jadi udah beli dulu di 5 tik di atasnya. Di sini. Tadi opennya 9.10 Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kan saya Kan udah naruh dulu sebelum jam 9 itu udah buy dulu di sini. 885. Setelah pasar buka jam 9, apakah opennya di bawah 885 atau di atasnya? Di atas. Ya. Kalau di atasnya ini kan nggak dapat. Ini di withdraw, lalu kita lihat grafiknya. HK. HK-nya berapa? Ya, di saat itu candle-nya seperti apa? Kalau candle-nya biru sama-sama biru, ya HK. Kalau merah ya jangan beli. HK-nya 2 tik juga berani gitu. HK-nya. Ya, nggak apa-apa. HK-nya misalkan bukannya berapa tadi? 910. Oke. Di saat 910, ini kondisi candle-nya seperti apa? Sama-sama biru, 1 menitnya biru membesar, atau seperti apa? Kalau 1 menitnya biru dan besar, nah ini HK mau di atasnya 2 tik nggak apa-apa, 5 tik pun nggak apa-apa. Karena akan dapat sesuai dengan harga di saat itu. Bisa jadi dapatnya di 9.15. Bisa jadi dapatnya 9.10. Asal sama-sama biru. Tapi kalau salah satu merah, wait and see, jangan langsung HK. Jadi kita HK itu kalau memang pergerakannya itu akan volatil. Kan ditandain dengan candle-nya sama-sama biru. Gitu. Contoh, oke. Tadi ada yang sesi 2 beli BABP. Ada. Di saat pertama kali saya ngomong, itu kan langsung buy. Nah, itu HK. Nggak bisa. Kalau antri pasti nggak bisa tadi. Di saat sesi 2 tadi. Iya, betul. Cabut juga sama. Cabut naik, di bawah turun, naik, turun. Nah, saham-saham yang volatil itu memang cocok buat fast trade, tapi harus cepat. Kalau enggak, ya kebanting-banting.
Kebanting misalnya. Setelah dibanting ya, dijual. Naik lagi. Saat baru naik, ragu untuk beli. Jangan-jangan dibanting lagi. Ternyata naik tinggi. Iya. Nggak jadi. Setelah naik tinggi, beli nih. Habis itu turun lagi. Banting lagi. Saya sering gitu tuh Pak. Pak Holi, kalau pas Gimana supaya nggak gitu ya? Pak Holi, misalnya yang CBUT ini bukanya dia kan Pak Holi pasang 885 ya. Iya. Contoh dia bukanya langsung dibawa ke ARB 860. Berarti kan kita dapat tuh. Dapatnya di 860 kalau memang langsung ARB. Betul. Berarti kita dapat 860. Itu Pak Oli biasanya langsung cut loss atau gimana gitu? Enggak. Kalau jam 9 saham itu langsung ARB, kita beli. Kalau perlu nambah lagi tadi nih. Misalkan tadi misalkan ya 860. Saya beli 885. Ternyata jam 9 ARB. Dapatnya kan bukan 885 tapi di harga ARB-nya. Iya 820 atau 8 berapa. Terus di AD gitu. Beli lagi di sini. Beli lagi. Oh, di average down. Bukan average down. Beli lagi kan dapatnya di 800. ARB-nya 800 kan? Kalau bertahap? Kalau bertahap gimana? Misalnya kan tadi 865. Terus dia 835 dulu. Berarti kan kita udah dapat di 835 gitu kan? Oh ya. Jadi misalkan nih 860, dia turunnya nggak ARB berarti kan? Jam 9 kan nggak ARB, 835. Berarti kita dapat 885 tadi, itu dapat harganya kan di 835. Nah, tinggal dilihat, ini jangan langsung beli juga. Kalau nggak ARB ya, karena ini kan masih bisa turun. Nah di sini, di saat di 835 kita lihat grafiknya. Kalau merah, jangan beli. Tunggu dulu. Tapi kalau setelah turun 835, candle-nya sama-sama biru, nambah lagi nggak apa-apa. Atau dibiarkan yang harga ini ya nggak apa-apa, 885. Bukan maksudnya bukan gitu Pak Oli. Maksudnya kita pasang di 885, terus tiba-tiba dapatnya di 835 gitu. Iya, makanya jam 9, jam 9 pembukaan itu harganya kan ke 35. Kita kan sudah pasang 885 Pak ya. Nah, ya dapatnya di 835 bukan 85. Ya itu kan udah terbeli kan Pak Oli berarti. Iya sudah terbelinya di 835. Iya. Kapan kita jualin? Bapak pantau merah sama merah langsung jual atau nanti dulu wait and see dulu? Lagi Pak Oli. Di wait and see kalau kayak gini. Ini kan di gap down namanya. Oh, kalau saham gap down dia berpotensi naiknya kan besar. Iya. Nah, saat sama-sama biru, beli lagi. Jadi pasang dulu ya Pak Oli ya? Yes. Masang berapa tik dulu ya di atas ya? Kalau mau, kalau Mirai bisa. Oke, ada lagi? Oli mau tanya. Ya bos. Soalnya ada yang nanya, kayak saya kan beli saham-saham segitu satu kali itu bisa 4 itu alokasinya gimana? Kan tergantung alokasi ya bos. Iya, tergantung alokasi. Jadi katakan ada 20 juta ya mau dibagi 5, bisa ya bos? Bisa, tapi jangan langsung ya. Karena kalau 20 juta langsung dibagi 5 gitu. Ya kita nggak bisa trading lagi. Iya, bertahap bos, bertahap. Ya. Ada yang mau naik, beli. Kalau udah profit, tarik yang 5 juta pertama. Ya bisa gitu loh bos. Yes. Saya tuh di Ajaib sering gitu bos. Tapi kalau 20 juta dibagi 4, yang beli yang semua yang biru pertama bisa Pak Oli? Enggak, kalau saya enggak, saya wait and see bos. Saya lihat dulu pergerakan. Awal saya 5 gitu. Enggak, bukan fast trade, langsung kita beli yang swing. Oh, yang swing. Saya langsung swing 5 saham. Bisa kalau juga. Swing ya nggak apa-apa. Kalau swing ya nggak apa-apa.
Soalnya ada yang pernah nanya kok Pak Januar bisa banyak gitu ya. Saya bagi jadi sesi satu nih. Jadi tapi kalau otomatis udah minus 2% tuh saya disiplinkan, saya disiplin 2% atau maksimal 3% minus, saya cut. Minus 3% terus dapat 5 kan masih ada plus 2 dari total 5. Pak Yanuar. Pak Yanuar. Ya. Itu kayaknya yang tanya itu maksudnya beli sama-sama itu ngawasinya gimana gitu kali maksudnya tuh. Enggak, saya bertahap, Bos. Bertahap. Kan ada sesi 1 tuh pagi-pagi saya masuk dulu 5 gitu. Ntar ada pergerakan kayak APLN tadi, udah siap-siap ngantri lagi di APLN. Iya, nggak sekaligus kapalnya. Bos. Jadi 55 gitu. Nah, setelah dapat di kayak APLN udah dapat nih 5, saya cabut kan. Saya belikan Vire, terus ada tambah NZIA gitu. Supaya dana cash itu ada. Gitu, Bos. Oke, ada lagi. Jadi kalau kita mau beli saham itu, kalau screening sendiri, kita itu akan paham dengan pergerakannya. Dan tambahan, Bos, kalau screening sendiri jadi pede loh, Bos. Kayak bukan bilang apa yang saya testimoni nih. Saya sendiri. Pak Oli udah keluar ini, tapi saya ada screening sendiri nih. Ada watchlist sendiri. Jadi pede, Bos. Iya, karena kan kita tahu sendiri gitu, Mas. Iya. Kayak NZTA tadi kan pernah kasih cuan ke saya, terus ada di watchlist saya. Pede aja masuk, Bos. Udah tahu pergerakannya. Pak Oli. Ya, Bos. Pak Oli tadi nanya yang pas jam 9 masuk dipasang di angka yang lebih tinggi itu 5 tik itu, kalau misalnya memang harga turun kita bukan ke pasangnya bukan di harga yang naik itu ya, bukan ya? Bukan. Belinya. Kalau memang jam 9-nya langsung gap down ya. Oh. Tapi kalau jam 9 naik dulu lalu turun, ya dapatnya saat naik tadi. Oh gitu ya. Makanya saat jam 9 itu jangan beli telat belinya. Jam 9 di jam 9 belinya. Misalnya tadi kan dia gap down tuh. Jadi dapatnya misalnya dapatnya di bawah berarti ya Pak Oli ya? Iya. Tetap dapat ya? Tetap dapat. Oh, sekuritas yang lain juga gitu, Pak Oli? Sekuritas yang lain belum coba. Tergantung sekuritas nggak gitu. Ya, tergantung sekuritasnya. Sama juga, Pak. Jangan salah paham, Tam. Dengan candle yang bagus ya teman-teman ya, candle yang hijau gitu. Candle yang hijau terus volumenya gede. Oh, itu kalau misalnya di bawah gap down itu nanti kalau misalnya candlenya merah itu biasanya Pak Oli dijual atau gimana Pak Oli? Dijual Pak kalau merah. Oh, walaupun nanti kayak kasus case-nya cabut itu pas dia ke bawah ARB naik lagi tahu-taunya kan. Ya, makanya dipantau. Beli lagi. Jadi belinya tuh jadi jualnya tuh bukan setelah merah beberapa kali ya, tapi merah pertama di saat sama-sama merah. Itulah yang jualnya, bukan saat sudah turun. Tapi misalkan nih, dibawa gap down, lalu merah gitu. Nah, lihat dulu gap down-nya ini di mana? Gap down-nya di ARB kah? Atau gap down-nya 3% atau berapa? Misal gap down-nya 3%, gitu. Berarti kan dapatnya di 3% ini. Di bawah kan, minus 3%. Ya. Berarti kan dapatnya di 3%, tapi di portofolio bukan minus 3%. Misalnya gap down lalu candlenya merah, ya kita jual dulu. Jadi walau
minus kan paling minusnya 0,5%. Kalaupun di saat gap down dia candlenya merah. Ini case-nya hampir sama kayak yang tadi Pak Oli ya, yang BSJP saya tadi Pak Oli, nyoba Mirai tadi kan ya, Pico tadi. Pico kan pre-closing kan 476 tuh kan. Terus saya tanya Pak Oli, enggak, yang pre-closingnya. Ini kan closing akhirnya kan 474. Pre-closing kan 476. Saya tanya Pak, saya tanya Pak Holi pasang di berapa kan Pak Holi tadi sarankan pasang di 482. Saya pasang di 482. Nah, waktu closing jam 3 nguncinya kan di 474. Saya dapat harga di 474. Iya, sama tuh Pak Han sama saya tuh pasang. Sama kayak gitu. Saat jam 9 juga sama. Nanti dapatnya kayak gitu. Kalau Mirai gitu. Pak Holi. Kalau sore juga gitu ya, dapatnya langsung di bawah ya jatuhnya Pak Hans ya. Sesuai harga, tadi saya dapatnya sesuai harga di penutupan harga closingan yang setelah pre-closing. Ya, istilah harga terbaiknya lah. Jadi pas ditarik turun saya ikut dapat harga yang turun tadi. Iya. Harga terbaiknya dapatnya. Ya, harga debitnya. Kalau pas closing kan sebelumnya itu kan 476. Nanti jam 3 tepat itu kan dia berubah. Kita kalau PD beli pasangannya 480, 482. Kalau misalnya dia turun, tetap kita dapat harga terbaik. Nah, begitupun kalau mau jual. Misalnya nih, kita di 480 udah 0,7 ya, ini kalau saya ya 0,7 atau 1% nih 480. Nah terus sekarang di 484 saya pasang aja di 480 gitu. Kan kalaupun benar ditarik turun saya masih dapat 1%. Tapi kalau dia ditarik naik lumayan gitu. Jadi saya pernah misalnya kejualnya jadi 488, 490. Nah itu. Tapi nggak semua sekuritas begitu Bu. Iya betul. Ini yang Mirai ya, saya info. Ya, yang Mirai bisa begitu ya. Kita jaga-jaga juga pasang di 480 kan. Sama Mas juga, sama Raffi itu kan sering banget ya kita beli di ARB terus dia tutup 5 tik. Nah itu saya udah berapa persen tuh? Iya. Gitu. Oh itu tergantung sekuritas ya? Nggak tahu juga ya. Ininya apa? Saya belum pernah nyoba yang lain Pak. Kalau Pak Holi juga kan pakai Mirai, tapi Pak Hans pernah nyoba MOS nggak Pak? Oh, ipot gimana? Saya pernah MOS sama kayak gitu. Ipot nggak bisa ipot. Berarti kemungkinan sama Pak. Ipot nggak bisa. Ipot nggak bisa. Ipot tergantung yang kita pasang. Jadi bisa rugi besar kita. Ajaib bisa hang Pak kalau ajaib. Pak Holi, kan mau nanya mengenai mantau nih. Ketika udah masuk, Pak Holi berarti pasang di screen masing-masing gitu ya untuk melihat pergerakan. Mungkin Pak Holi kan udah entry 3 saham nih, gitu. Jadi Pak Holi cara mantaunya gimana tuh? Mantaunya setiap saham di satu screen, satu laptop. Satu akun bisa 3 laptop? Nggak bisa. Oh jadi itu semua beda RDN atau yang beda RDN. Kalau yang Mirai tadi, kan 1 RDN tuh. Mirai satu RDN. Mirai 1 RDN, tapi lihat MOS-nya 3 RDN yang ada di Mirai Bu. Oh jadi MOS-nya yang 3 akun gitu? Iya. Oh, I see. Udah ngerti Bu? Ngerti. Berarti buka MOS lagi ya. Tadi MOS-nya ada 3. Mirainya bisa masuk sekalian 3 gitu. Iya ya, ngerti. Karena caranya Pak Holi itu kan cara kerjanya hampir sama. Saya kan MOS cuma buat mantau, ininya di Mirai kan gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak. 3 Bu. Bu Evit sepertinya perlu juga ke Malang itu menyaksikan biar jadi saksi di sana Bu. Iya, Pak Robert udah nyaksikan ke sini. Cara kerjanya sama kok Bu Evit kok semuanya. Kita semua cara kerjanya sama, buy sell, buy pada saat biru, sell pada saat merah. Bentar.
Oke, ada lagi? Tinggal ilmunya Pak Han lagi yang perlu Pak Januari yang perlu dibagi nih. Apa bos? RTI-nya itu perlu di-sharing juga itu. Bisa. Jangan main sendiri-sendiri aja. Itu gini bos, di RTI itu dibikin watchlist. Kayak hari ini kan, Pak Robert transaksi di Vire, masukkan Vire bos, masukkan Vire, transaksi APLN, tambah lagi watchlist APLN, gitu tiap hari bos. Saya ngumpulin itu hampir sebulan, yang siap saya transaksikan 2-3 emiten per hari, udah. Kayak Jikon udah kasih masuk, nggak ada di RTI, paling bawah, urutan paling bawah, ya udah nggak masuk di Jikon. Kecuali tiba-tiba nongol jadi hijau bos. Terus confirm ke MOS. Gitu bos. Gitu ya, Pak Januari. Iya. Kupikir diambil Pak satu-satu. Jadi kalau begitu mereka kuat kan keluar tuh Pak. Nah, dibikin watchlist pribadi. Di Watchlist aja RTI, ya. di RTI. Di RTI Iya. pribadi Iya. bos. Jadi ketahuan. Enggak, maksudnya gini nih. Kita lihat pantau, udah 3 hari merah, itu boleh masukin ke RTI. Nanti, Iya. nah. Tapi iya. setiap saya transaksikan, saya masukkan bos. Iya. Thank you bos, thank you bos. Yang udah ada kumis atas bawah, kita masukin ke RTI. Jadi pas lagi jalan, iseng-iseng kita buka, dia biru belum, udah biru pertama. Gitu. Jadi tablet saya tuh RTI, buka RTI terus, standby terus RTI bos. Jadi ketahuan, Vira, APLN tadi, tinggal terus tunggu konfirmasi di iPod. Kalau apalagi iPod, kan ini udah masuk nih duluan. Kalau iPod kencang, pasti kencang nih, kayak APLN tadi. Ya kan tadi pagi udah teriak-teriak tuh APLN ya. Karena di watchlist saya di RTI udah biru. Tinggal tunggu confirm di iPod. Udah di iPod kan artinya kita nggak telat ya. Udah hijau di RTI. Iya, udah hijau di RTI. Itu bos triknya. Pokoknya carilah gimana trik yang membuat kita nyaman, membuat kita cuan. Kalau itu nggak lihatnya ya udah cari lagi yang lain bos. Pak Januar. Ya. Itu lihatnya frekuensi persen atau yang mana Pak? RT itu Pak. Persen. Watchlist-nya. Change persen. Seperti Persen yang warna hijau ya. Iya, kayak top gainernya di apa? Di Mandiri. MOS. Oh siap. Ya gitu Pak triknya. Ya. Jadi ini ada Makasih, list pribadi nih. Top gainer pribadi istilahnya. Siap, makasih Pak. Ya. Kalau enggak di Mirai juga bisa, di Mirai. Buat watchlist sendiri di Mirai juga bisa. Iya, Mirai juga bisa watchlist. Running trade-nya yang watchlist kita juga bisa. Iya. Saham-saham yang udah sering kita trading masukin ke watchlist. Di RTI-nya di mana Pak Januar? Di watchlist. Masuk aja cari tulisan watchlist. Di watchlist ya? Iya, bikin aja. Oh, yang ada LQ45 King ini ya? Sendiri kayak itu, kayak Pak Metra mau buat sendiri. Ketik aja. Gitu ya. Saya bikin gorengan. Terus add simbol tuh tambah emiten apa yang di itu, bos. Iya. Gitu. Oh ya, ini contohnya ada ini LQ45 terus ada King ada tanah panah itu ya Pak. Langkah-langkah terkait normalisasi Kali Ciliwung. Langkah pertama yakni Oke Pak, masuk Pak. Kalau di watchlist itu bisa di alert gitu nggak ya? Pauli usul. Yes. Nanti satu kali saya minta edukasi untuk cara bikin watchlist di RTI, bos. RTI ya, boleh. Atau sekarang aja, bos. Boleh minta tolong, bos. Kan RTI aman. Boleh. Saya share ke Pak Januar ya. Ya. Kan dasar pertama ya, bos. Kan kalau pemula kan disuruh buka di RTI dulu kan latihan. Oke. Make host.
Pak, kalau di watchlist itu bisa di alert kalau ada kenaikan atau Pak Yanuar gimana gitu udah nggak? host. Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi Lihat tetap harus lihat manual, Bu. Pauli aja boleh. Mana Pauli? Kenapa? Nggak bisa itu di HP saya nggak itu belum sambung bos. Oh, RTI saya. Ya, tunggu saya. Nah, screen. Ya. Saya udah lihat-lihat ke atas, berarti TV-nya udah ada di atas itu, udah banyak dia. Pandangannya bukan datar ke atas. Mana yang mau ini host. Orang itu Pak Yanuar tuh kalau jongkok aja di bawah kursinya juga ada lah. RT-nya Pauli pakai aja RT-nya Pauli. Ke toilet aja ada, Pak. Kenapa? Ke toilet aja ada. Iya, ke toilet. Kalau pas lagi ini Zoom sama saya pas lagi ke toilet juga ngeliat-ngeliat ke bawah. Saya bilang, ngapain bos? Mau lihat layar katanya. Itu kalau nama ngekliknya ditambah itu ya Pak. Pauli bisnis plus gitu ya. Iya. Oh iya. Oke, ini RTI. Nah, ini udah. Bosnya siapa ini? Pauli. Pakai HP-nya Pauli aja, Bos. Oke. Oh, hostnya pindahin ke saya dulu, Bos. Sudah, Bos. Bukan, itu ke Pak Heri. Oh, Pak Heri. Pak Heri lagi dong. Oh, udah. Oke, sudah. Oke. Enggak ke saya, Pauli. Udah, barusan saya udah ini. Karena salah satu kunci juga di situ, Bos. Nah, tuh watchlist. Nah. Oke, nah. Nah, itu yang Berarti tanda tambah. Klik tanda tambah. Tambah create new watchlist. Ya. Ya. Buat namanya. Kalau saya gorengan. Mau EQ 45. Cuana. Saya Kalau nggak sesuai sektor juga boleh, Cuan terus, save. Tinggal tambah add symbol, Vira, supaya kepantau Vira. Tuh, APLN, kan langsung biru bos. Tambah lagi apa? APLN, tambah lagi. Tambah lagi apa lagi? BABP, BA apa? Ya. Tambah lagi. Kalau saham gorengannya masukin Pauli. NZIA. Apa? NZIA. Pahan ini fungsinya hanya untuk mengetahui bahwa dia pernah kita beli. Iya. Atau ketika ini merah kita tahu jangan-jangan mau hijau gitu. Gak kelihatan bos, ngapain kita transaksi di merah? Saya gitu. Bisa juga kalau naik jadi ketahuan Pak. Gimana Pak Yanuar? Pak Yanuar. Ya. Fungsinya kalau dia naik kita langsung tahu gitu kan? Iya. Iya. Bisa hijau gitu kan? Live juga bos, sama dengan Top Gainer. Iya. Nah. Pauli, balik dong. Oke. Nah, tuh ketahuan. BABP 25% change-nya. Dari situ frekuensinya ada 18.000. Pak, itu kita isiin atau hasilnya otomatis keluar kalau kita udah transaksi? Bukan. Pertama kita isi manual, Bu. Iya, terus? Manual di sini. Untuk terus, hasilnya itu? Hasilnya otomatis, Bu. Otomatis? Iya. Otomatis keluar? Oh. Iya, sesuai kenaikan. Sesuai kenaikan. Nah, nanti Pauli klik di change, Pauli. Change. Pastikan itu di change di persentase itu. Ya, saya cuma itu settingan saya. Pak Januar itu untuk hasil screening Pak Januar ya? Hasil screening masukkan itu? Iya. Mau biru pertama pun, ini ya, pagi-pagi ya, kita cek candle biru pertama. Masukkan aja di sini. Umpamanya kita mau wait and see dulu, lihat. Kalau dia naik,
Hijau pasti di sini, Bos. Ya, kalau masih udah ada kumis Pak atas bawah juga boleh masukin. Juga masuk, lihat juga dari Nah. sini ketahuan. Kita tinggal gitu. cek, Bos. Pemantauan tahap awal lah ya. Pak, jadi begitu kita mulai transaksi itu di situ apa bisa isi sendiri gitu ya, bid as itu semua. Iya, makanya saya sediain perangkat satu khusus untuk RTI. Satu device. Saya pakai tab saya. Jadi manualnya tadi hanya bikin daftarnya aja ya. Saya tuh udah ready 2, Monica sama RTI. Gitu. Enak kok Oke. pakai. Oke, tambah lagi satu apanya Pak Holi, tab-nya biar ada RTI di depan mata Pak Holi. Kalau pakai saya kan pakai Samsung, tab Samsung. Samsung itu kan bisa dibagi 2 layarnya. Oh, tab-nya Pak Holi bisa itu dibagi 2 itu. Iya, dibagi 2 bisa kalau Samsung. Samsung Dex namanya program. Jadi tampilan kayak PC, Bos. Bisa multitasking. Tuh BBYB tuh hari ini naik gede, naik tinggi tuh. Oke. Oke. Terima kasih Pak Oli. Thank you Pak Yanuar. Manado sudah 5:30, sedikit lagi maghrib. Oke, ada lagi yang lain? Jadi terakhir teman-teman jangan lupa ya bikin indeks pribadi RTI. Siap, Komandan. Oke, siap Pak Januar. Ya sih dari dulu udah ada Pak Januar. Iya, tinggal dipantau. Cuman mau nggak mantau itu aja. Jadi istilah saya tuh kayak ibu-ibu ke pasar tuh ke pasar tuh pasti kan ada catatan kecil mau beli beras, mau beli ikan, gitu. Cewek aja apa kendala SAP? Oke, ada lagi yang lain? Cukup Pak Oli, mau pamit dulu Pak Oli. Oke Bos, terima kasih Pak Januar, semuanya. semua teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Diterapkan saat trading terima dan kasih bisa semua. cuan Terima kasih. bertubi-tubi. Terima kasih, selamat sore. Thank you, Bos. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.